Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilentam Pratiwi dengan NIM 111 dari kelas 92 bersama partner saya Akil Fatan Rizkia dengan NIM 193. Di sini kami ingin membuat perencanaan struktur bangunan tahan gempa gedung perkantoran lantai 5 pada Kota Semarang. Sebelumnya kita di sini mengambil Kota Semarang karena berdasarkan soal UAS yang sudah ditentukan. Di sini saya akan bacakan soal UAS yang telah diberikan, yaitu membuat video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, gedung minimal lantai 3. Di sini kita menggunakan 5 lantai. Untuk lokasi bangunan sesuai huruf depan nama. Di sini karena huruf depan nama saya S, jadi kita mengambil kotanya itu adalah Kota Semarang dengan mengikuti aturan SNI 1726/2019 dan manual aplikasi online Spektrum Respon Desain Indonesia. Untuk data-data lainnya bisa ditentukan. Adapun untuk daftar isi yang akan digunakan sebagai acuan pada pembuatan analisis kali ini, yaitu yang pertama adalah membuat permodelan, yang kedua membuat pembebanan, yang ketiga membuat pembebanan gempa, yang keempat kontrol analisis gempa, yang kelima kontrol analisis struktur. Adapun untuk data teknis pada pembuatan video kali ini, yang pertama yaitu data bangunan. Jumlah lantai yang digunakan yaitu 5 dengan tinggi bangunan 20 meter dan tinggi tiap lantainya 4 meter. Untuk dimensi kolamnya digunakan yaitu 50x50, dimensi baloknya 30x50, tebal plat lantainya 12 cm, tebal plat atapnya 10 cm. Untuk jenis material yang digunakan, yang pertama mutu beton yaitu FC 30 MPa dengan modulus elastisitas 4700 akar FC. Untuk berat jenis beton bertulangnya yaitu 2400 kg per meter kuadrat. Sementara untuk baja tulangan menggunakan BJTP 24 dengan FU 240 MPa dan FU 390 MPa dan BJTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa. Untuk modulus elastisitasnya yaitu sebesar 200.000 MPa. Untuk berat jenis baja yaitu 7.850 kg per meter kuadrat. Baiklah, kita akan mulai masuk ke file, lalu untuk mulai SAP-nya, lalu kita bisa memulai menentukan unit. Setelah itu kita klik 3D frames, lalu kita bisa menyesuaikan sesuai dengan data yang ada sebelumnya. Setelah itu kita use custom, lalu kita edit grid. Nah, untuk edit grid ini kita sudah sesuai karena ketinggian maksimal 20, nah itu sudah sesuai, lalu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Setelah itu akan tampak bangunannya dari yang akan kita rancang nantinya setinggi 5 lantai. Nah, ini klik OK, lalu setelah itu kita blok semuanya. Di sini kita akan klik assign, lalu kita klik join, selanjutnya resistan, lalu kita klik jepit-jepit, lalu kita apply. Nah, semuanya sudah berganti menjadi jepit-jepit. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik material, kita tentukan usernya, terus habis itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa menentukan sesuai dengan data yang ada sebelumnya. Kita kali ini membuat beton FC 30 MPa. Selanjutnya itu kita menentukan unit yaitu KGF, MC dan weight per unit volumenya 2400. Setelah itu kita ganti lagi menjadi NMMC, terus kita ganti modulus elastisitasnya sesuai dengan data yang telah disebutkan tadi atau yang ada di PPT. Dapatkan hasil segini, lalu kita ganti ke FC-nya sesuai dengan FC yaitu 30, di bawahnya juga kita ganti 30. Lalu kita ganti lagi unitsnya, setelah itu kita klik OK. Lalu kita add new material, usernya tetap menjadi user, lalu material tipenya kita ganti menjadi rebar, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ganti lagi material name-nya menjadi BJTD 40. Lalu kita ganti weight per unit volumenya yaitu sebesar 7.850 dan unitsnya sebesar NMMC. Seperti tadi, ini sama, modus elastisitasnya sama 200.000 sesuai dengan yang PPT tadi. Setelah itu ini kita lihat sesuai dengan PPT yaitu
400 dan setelah itu kita ganti FV-nya 400, FV-nya 570, sama juga FYI-nya dan FUE-nya. Lalu kita klik OK, lalu kita add copy of material. Kita ganti menjadi BJTP 24. Ini sama cara kerjanya. Ini kita ganti FY dan FU-nya 240 dan 390. Untuk FYE dan FUE-nya itu kita sesuaikan dengan FY dan FU-nya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Lalu kita ke Define, lalu ke Section Properties, lalu klik Frame Section. Setelah itu kita pilih Steel. Kita pilih Concrete, salah. Kita pilih Concrete lalu Rectangular. Setelah itu kita pilih untuk membuat kolom, kita klik kolom 50x50 untuk section name-nya, lalu kita depth-nya itu kita tulis 0,5 dan width-nya itu 0,5 karena ukurannya kolomnya 50x50. Setelah itu kita ganti materialnya menjadi FC30 MPa. Setelah itu kita set modifiers. Nah, untuk set modifiers ini kita ganti torsionalnya 0,25, moment inersianya 0,7, momen inersia yang 3 aksisnya juga 0,7. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita reinforcement data, ini kita ganti size-nya menjadi 24. Setelah itu kolomnya tetap kolom, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Ini sudah jadi kolom 30-30, lalu kita add property lagi, kita buat balok 30x50. Ini sama, T3 nya kita ganti sesuai ketebalan dan ketinggian, yaitu 0,5 dan 0,3. Lalu kita set modifiers nya, ganti momen torsionalnya menjadi 0,25, momen inersianya 2 aksisnya 0,35, inersia yang 3 aksisnya 0,35. Untuk torsional konstannya itu ternyata ada salah, menjadi 0,25, lalu kita klik OK. Lalu concrete reinforcement-nya kita ganti design type-nya menjadi beam karena kita membuat balok. Setelah itu untuk bottom-nya kita ganti, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi, lalu kita klik OK lagi. Setelah itu kita klik define, lalu klik materials. Setelah kita klik section properties, lalu area section. Setelah itu kita add new section. Nah, kita ganti section name-nya sesuai dengan tebal plat lantai dan plat atap. Yang pertama itu plat lantai, yaitu sebesar 12 cm. Lalu kita ganti thickness-nya menjadi 0,12. Untuk bendingnya kita ganti 0,12 juga. Setelah itu kita ganti materialnya menjadi Bitcoin FC dan propertinya itu kita ganti 0,25. Ini sama ya, 0,25 juga sampai ke M12. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk cell sectionnya kita tambahin lagi tuh plat atapnya, yang tadi plat lantai sekarang plat atap 10 cm. Ini kita ganti 0,1, bendingnya juga 0,1. Lalu kita klik button FC dan set modifiersnya itu tetap sama. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Lalu kita blok masing-masing kolom seperti di gambar, seperti di video. Pastikan semua kolom itu terblok ya. Setelah itu kita ke assign frame section. Nah, itu kita masukkan kolom 50-50 lalu kita apply. Nah, ini sudah masuk ya kolom 50-50 nya, data kolom 50-50 nya ke bangunannya. Setelah itu kita klik display, lalu kita show unformed shape, itu fungsinya untuk menghilangkan tulisan. Setelah itu kita klik select,
lalu kita klik properties, klik frame option, dan klik F1. Nah itu tuh bagian yang belum apply, yang artinya itu adalah balok dari bangunan, karena semua kolom itu sudah kita masukkan datanya. Selanjutnya itu balok, ini seperti di gambar. Setelah itu kita masuk frame ke balok, lalu kita ke apply, lalu klik OK. Nah ini sudah masuk semua data baloknya dan data kolomnya. Nah itu seperti di gambar. Oke, selanjutnya kita klik display dan klik show unformance biar hilang. Tapi ini semua datanya sudah masuk. Baiklah, selanjutnya kita ingin memberikan beban ke plat atap. Nah itu kita blok semuanya dulu. Nah itu udah otomatis masuk beban plat atapnya. Itu di lantai paling atas ya. Selanjutnya kita turun lagi ke lantai bawahnya. Nah itu udah bukan plat atap lagi, itu udah menjadi plat lantai. Nah itu kita masukin lagi data untuk beban plat lantai. Nah ini kita masukin satu persatu ya, sampai semua data plat-platnya masuk sampai ke lantai paling bawah. Setelah itu oke. Terus untuk menampilkan yang ingin ditampilkan, kita klik general option, lalu kita klik section, dan hasilnya seperti ini. Hasil yang didapatkan seperti ini. Ini adalah data bangunan yang sudah kita masukkan. Nah ini, nah itu dia. Lalu kita blok semua data ini, bangunannya kita blok semua. Lalu kita klik assign, lalu ke arah automatic frame mesh, lalu kita klik mesh add interaction, lalu apply. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik select. Setelah itu kita klik properties, lalu kita klik area section. Setelah itu kita klik plat atap, kita select. Setelah itu kita klik plat lantai, kita select, kita close. Terus setelah itu kita ke assign, ke area, lalu kita ke automatic area mesh, lalu kita klik auto. Nah di sini kita ganti dia menjadi 10, bawahnya juga 10, lalu kita klik apply dan kita klik OK. Nah di sini dia sudah masuk ya, mesh time-nya jadi 10 kali 10, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pembebanan. Nah setelah kita dapat permodelan di sesi pertama tadi, selanjutnya yang dapat kita lakukan, kita klik define, lalu kita pilih layout pattern. Lalu setelah itu kita masukkan data-data kita, LL, lalu type-nya live, terus kita klik add, terus kita akan tambah lagi SDL, lalu type-nya live. Terus setelah itu kita ganti SDL. Setelah itu kita klik OK. Ini sesuai dengan data pembebanan. Lalu kita klik select, terus ke properties, terus kita pilih yang pertama, yaitu plat lantai. Nah itu setelah semuanya ke select, selanjutnya kita ke assign, lalu kita ke area loss, lalu uniform cell, lalu kita klik SDL yaitu 0,54, lalu kita klik apply. Setelah itu kita close. Untuk melihatnya sudah masuk datanya. Selanjutnya kita masuk ke select lagi, ke properties, terus kita klik plat atap, kita klik close, lalu assign, area loss, uniform cell sama 0,09, lalu kita klik apply. Terus oke, ini sudah masuk ya SDL nya juga. Setelah itu kita masuk ke general option ini, lalu kita klik apply. Setelah itu kita klik ini show unfound, lalu kita klik ini, kita blok semuanya. Setelah itu kita assign ke distribute. Setelah itu kita masukkan data sesuai yang telah ada di itu,
Setelah itu kita blok semua bagian kolom, bagian balok di pinggir-pinggir bangunan, harus pinggir-pinggir ya, ujung-ujung semuanya. Setelah itu kita assign ke frameless ke distribute. Setelah itu kita ganti menjadi 29,6. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Terus select assign properties lagi ke plat atap. Nah, untuk ke plat atap ini kita ke area watch lagi, ini fungsi lagi, lalu kita klik LL jadi 0,01. Kita klik OK. Lalu kita ke L, select lagi, lalu kita ke plat lantai. Untuk masukkan beban lantainya itu sama, klik apply lagi, maka itu langsung didapatkan. Sudah masuk ya. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan gempa. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan gempa. Nah, ini respon spektrumnya yang ada di PPT. Nah, ini kita ganti sesuai dengan yang ada di PPT ya, dan data dari hasil yang kita dapatkan. Untuk ininya gambarnya nanti akan ditampilkan di laporan hasil respon spektrumnya. Ini kita masukkan data. Nah, ini kita menggunakan acuan dari SRI ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya masukkan di PPT tadi. Ini kita masuk ke kategori risiko 2, yaitu gedung perkantoran. Setelah itu untuk faktor keutamaan gempanya, karena risiko 2, jadi faktor QE-nya itu 1. Dan untuk sistem rangka pemikulnya itu kita pakai yang rangka bukan pemikul momen khusus. Nah, ini kita masukkan sesuai data. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tambah lagi. Ini masukkan sesuai data. Submit. Kita klik OK. Kita modify lagi yang EKSX, lalu kita klik OK lagi. Setelah itu kita ke define, lalu kita klik function, lalu kita klik response spectrum. Nah, ini kita menggunakan acuan ASCE 716. Setelah itu kita ke admin function. Nah, ini kita ganti namanya menjadi response spectrum Semarang atau RS Semarang.
Ini kita masukkan sesuai dari data resmi Spectrum ya. Kita klik define lagi, setelah itu kita klik load cases. Nah, ini kita add new load case, ini kita ganti load case type-nya jadi response spectrum. Nah, ini load case name-nya kita ganti menjadi EQDX. Setelah itu kita ganti jadi untuk nomor 3 ini add, lalu kita klik OK, lalu kita add copy of load case lagi, kita ganti menjadi EQDY. Setelah itu kita ganti load name jadi UD2. Setelah itu kita modify, setelah itu kita klik OK lagi, lalu kita klik OK lagi, lalu kita blok semuanya bangunannya. Setelah itu kita klik assign, join, lalu kita klik ini diagram, lalu kita klik, setelah itu kita klik add new, lalu kita ganti, lalu kita centang itu, setelah itu kita klik OK, lalu klik OK lagi, lalu kita klik tiap, lalu kita apply. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, ini sudah masuk ke data, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik define lagi load combination. Nah, di sini kita masukin kombinasi data, kombinasi pembebanan kita. Di sini ada 18 pembebanan. Di sini nanti akan dipercepat saja ya. Setelah itu ini udah, ini belum, kita ganti. Nah, ini setelah semuanya masuk, lalu kita klik analyze. Ya, untuk tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap analisis pembebanan. Buat selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dari pembebanannya. Bisa dilihat di sini kita masuk ke bagian display, terus show tables. Ini kita centang di sini kita bisa lihat di sini udah ada Excel yang saya siapkan. Jadi pengecekan pertama tuh ada di jumlah ragam partisipan massa. Terus kemudian di bagian kedua tuh ada perbandingan geser dasar dan dimensi. Ketiga, di sini ada simpanan lantai arah X dan simpangan lantai arah Y. Oke. Dan di sini untuk pengecekannya itu harus diusahakan memenuhi semua atau oke semua. Kita balik lagi ke SAP-nya. Dari SAP ini
kita mau melakukan pengecekan yang bagian pertama dulu, yaitu ini jumlah ragamnya, jumlah ragamnya. Kita masuk ke pengecekan pertama dulu. Oke, kita masuk ke SAP-nya, kita choose table for display-nya kayak tadi sebelumnya sudah pencet. Terus kita masuk ke structure output. Nah, ini kita pilih base reaction. Lalu pilih bagian table model participation mass ration. Lalu oke. Nah, di sini akan keluar data-datanya. Nah, data-data ini kita convert ke Excel ya. Kita masukin ke Excel. Export current table Excel. Nah, nanti datanya akan masuk ke dalam Excel ini. Kemudian bisa kita langsung kopikan saja semuanya. Untuk menggantikan tabel yang ini, yang sebelumnya. Nah, udah ganti. Nah, di sini kita bisa lihat di sini hasilnya oke. Kemudian untuk di sini kita bisa lihat sini hasilnya oke. Kemudian untuk pengecekan kedua, perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya. Kita masuk ke SAP-nya. Kita close seperti tadi lagi. Kita ke display. Show tables. Nah, kita bedanya tuh di bagian select load ini. Kita pilih yang ini kan ke blok semua. Nah, kita ganti ke EQDX dan EQDY, EQSE sama EQSX sama EQSE-nya doang. Lalu udah kita ganti semua. Kita pencet OK. Nanti datanya akan keluar sebagai berikut. Nah, untuk data ini yang kita dapatkan ini harus kita convert lagi ke Excel. File, export to Excel. Nah, di sini seperti yang kayak langkah sebelumnya, yaitu kita blok semuanya. Nah, lalu di sini udah tersedia tabel sebelumnya. Kita di sini kan bisa dilihat di sini not okay. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya tuh masih not okay. Untuk cara berikutnya, karena hasilnya itu not okay, jadi kita bakal ngaliin dengan faktor skalanya. Ya, kita bisa kembali ke SAP-nya. Kita buka bagian load case datanya. Nah, kita bakal mengubah di bagian load case datanya ini. Karena ini kan hasilnya not okay. Jadi kita harus mengalihkannya dengan faktor skala.
faktor skalanya sekian. Kita tulis aja di samping sini. Kita copy. Kita kalikan dengan 1,23 ini. Kita paste aja di sini. Sebentar. Benar. Tepis. Nah. Udah seperti ini, kita pencet modify. Maaf. Lagi. Modify. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk EQDX-nya sudah kita ubah, kemudian yang bagian EQDY-nya. EQDY-nya juga sama, kita modify. Nah, ini kan ada 1,23 juga. Kita ambil nilai yang bawahnya, yaitu 5.004,352 23 Jadi copy aja langsung. Copy. Nah, kita paste aja di sini. Paste. Kalau udah seperti ini kita modify. Nah, untuk angka yang berubah, kita baru pencet OK. Kemudian OK. Yes. Nah. Kemudian kita set load. Kita run now. Kita tunggu dulu. Kalau sudah run, udah run, kita akan analyze. Maaf, ke display, show table. Mana show table? Nah, ini show table. Sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti tadi. Maaf, pencet. Nah, ini masih sama EQDX EQDY-nya. Dan kita pencet OK. Nah, akan keluar data seperti tadi lagi. Kita pindahkan ke Excel. Kita hapus saja Excel sebelumnya. Kita export current table to Excel. Nah, itu di sini udah muncul Excel-nya. Kita kopikan langsung semuanya. Dan kita paste di sini. Nah, bisa dilihat di sini masih ada yang not OK dan masih ada yang OK. Kita harus ulangi lagi cara seperti tadi sampai kita mendapatkan OK dua-duanya. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan percobaan, dikali-kali beberapa kali, kita bisa dilihat di sini kita dapat sama-sama OK, dan OK. Artinya batang yang sudah kita rencanakan itu memenuhi untuk pembangunan gempanya. Kemudian untuk pengecekan ketiga,
kita blok bagian ujung dan dari si bentangnya, di blok seperti ini. Kemudian kita display, show table, nah ini yang di bagian checklist yang ini, display, show table, dan ini. Ini. Kalau udah seperti ini, select load. Nah ya, betul. Ini kita ganti ke EQDX, EQDY aja. Karena ini mengecek gaya geser X dan gaya geser Y-nya. Oke. Nah, akan keluar data seperti ini, seperti tadi lagi. Data seperti ini kita masukkan lagi atau di-convert lagi ke Excel. Kita file, export to Excel. Nah, ini kita kopikan lagi seperti tadi. Copy. Ini kita paste aja di sini. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya tuh oke. Artinya simpangan lantai arah X-nya itu memenuhi. Setelah kita ubah, itu sudah memenuhi semua. Oke. Untuk simpangan arah lintang Y-nya. Kemudian masuk untuk pengecekan setiap strukturnya. Pertama kita masuk ke Concrete Frame Design Preference. Kemudian ini yang bagian yang bagian SDS ini kita ubah dengan data gempa yang kita punya. Kita masuk ke Define, Load Pattern, EQSX, Modify. Nah, di sini kita bisa dapat datanya 7 sekian. Kita langsung saja masuk ke bagian SPS tadi. SDS, maaf. Masuk. Nah, di bagian SDS ini kita ubah, teman-teman. Dari 0,5 ya, kita ubah sesuai dengan angka kita. Tadi itu 7,71 gitu ya. Itu 3,008. Oke. Nah, kita ini select all, view. Nah, kemudian untuk framing type ini kita ubah ke sesuai special. Nah, ini akan melakukan pengecekan setiap setiap bentang dari bangunan yang kita rencanakan. Kita pencet ini, select. Sebelum itu kita masukkan combo-nya dulu. Ini kita select semua. Add. Nah, ini udah kita pindahkan. Oke. Nah, di sini kita sudah lakukan pengecekan, teman-teman. Di sini kita langsung tunggu aja buat pengecekannya. Kemudian setelah melakukan pengecekan setiap batang yang tadi, kita bisa lakukan untuk melihat gaya yang terjadi di bawah, di bagian paling bawahnya. Nah, di sini join.
Nah, ini kita buat ke tabulated. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, kita bisa ngelihat gaya-gayanya. Di sini ada F1-nya, F2-nya. Nah, ini untuk tampak atasnya. Nah, data-data yang tadi itu kita gunakan untuk pengecekan di bagian desain balok konturnya. Bisa dilihat di sini data-data yang di atas ini kayak bentang L-nya, lalu bentang bersih baloknya dan yang lain-lain ini sudah disesuaikan dengan bangunan saya. Ini pilih COM 6. Di sini kita masukkan tumpuan dan lapangannya, data dari tumpuan dan lapangannya. Nah, sini kita bisa lihat ini sini memenuhi. Oke. Nah, untuk desain balok gesernya seperti ini. Ya, untuk ukuran baloknya ini sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Kemudian di bagian kolomnya, nah di sini kolom satunya kita menggunakan 800 x 800 seperti yang tadi, dan bisa dilihat di sini sudah memenuhi karena sudah oke. Desain tulangan utama kolomnya. Terus kemudian sini jumlahnya juga oke. Desain tulangan geser kolom. Nah, bisa dilihat di sini desain tulangan geser kolomnya sesuaikan dengan data yang sebelumnya untuk ukurannya dan lain-lainnya. Kemudian penulangan platnya. Nah, di sini udah saya masukkan datanya. Penulangan platnya bisa dilihat di sini. Untuk penulangan platnya sudah memenuhi semua atau oke semua. Nah, bisa dilihat di sini sudah memenuhi semua. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangunan yang sudah direncanakan itu sudah memenuhi standar karena sudah lulus dari pengecekan. Mungkin sekian dari saya dan Cecil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.